tiga permasalahan utama yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Kota Bandung adalah soal sampah, soal banjir, dan juga soal macet. Walaupun pejabat sementara gitunya ditunjuk hanya sampai tahun depan, jangan sampai orang yang tidak mengenal permasalahan dan juga demografis Kota Bandung. Assalamualaikum warga Jabar, Sampurasun, kembali lagi di ID Talk tentang politik. Hari ini saya kebetulan menggantikan Kang Erwin ya, jadi pemeran pengganti sekarang. Tapi tidak kemudian melunturkan niatan-niatan kita untuk menginformasikan tentang siapa yang akan diwawancara hari ini. Kali ini saya sedang bersama Kang Rendiana Awangga atau akrab disapa Kang Awang. Siap. Beliau sebagai Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Kota Bandung, Kang. Iya, betul, Kang. Nah, untuk yang belum tahu nih siapa sih Kang Awang, karena memang beliau itu di-profiling oleh masyarakat sebagai sosok tokoh pemimpin dari kaum milenial, anak muda, Kang. Ya, masih masuk sih milenial 2 tahun deh. 2 tahun deh ya. Jadi siapa sih Kang Awang nih? Siapa saya? Ya, saya namanya tadi udah sedangkan Rendiana Awangga. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Orang tua saya itu seorang pengusaha Kang di transportasi bis yang udah berdiri dari tahun 1972. Jadi kalau saya mah sebenarnya lahir dan besar itu dari keluarga pengusaha. Saya lahir di Sindanglaya, Kang. Jadi dan sekarang pun juga tinggal nggak jauh dari rumah saya di Sindanglaya tersebut, resep di Bandung Timur itu, Kang. Bandung Timur. Jadi seperti itu, Kang, kalau dari keluarga. Saya pun juga, kalau pendidikan saya SMA-nya sempat pindah-pindah, Kang. Pindah-pindah. Pernah di SMA 20, terus juga sempat ke Amerika dulu, Kang, sampai akhirnya balik, waktu itu kelas 2 SMA, kelas 3, balik lagi ke BPI 1. Ke BPI. Jadi banyak temen, Kang, saya di sana. Dulu waktu pas ke Amerika tuh, asalnya mau kuliah, Kang, di sana. Cuma karena kondisinya pada saat itu, kita mau perpanjangan visa buat pelajar itu pas kejadian ada bom Bali, Kang. Akhirnya cukup dipersulit dan akhirnya memutuskan untuk kuliah di Kota Bandung gitu, Kang. Itu memang nggak sengaja karena ikut orang tua atau diniatkan untuk Amerika? Memang diniatkan. Jadi kalau kakak yang pertama yang kedua tuh mereka dari kuliah S1, S2 sampai sempat kerja di sana, Kang. Kalau saya tadinya mau ikutin mereka, kakak yang pertama yang kedua ada duluan nyusul ke sana, saya ke sana juga. Tapi kan takdir mungkin punya rencana lain buat saya, Kang. Ya, betul. Ya warga Jabar, Kang Awang ini tadi sudah disinggung sosok anak muda. Sekarang tuh, Bang, kalau nggak salah 38 tahun ya, Kang? Ya, saya lahir 1984, Kang. Berarti nyalon umur? Nyalon umur, pokoknya dulu tuh umur saya 28, Kang. 28. 2 tahun lagi umur saya 28. 2 tahun lagi. Selamat, Kang, mendekati 30. Kenapa memilih berpolitik, Kang? Di umur yang sangat muda maksudnya? Jadi memang tadi saya cerita, saya tuh berangkat dari keluarga pengusaha. Nah, usaha saya itu, keluarga kita itu di transportasi bis, Kang. Di transportasi bis itu kita banyak bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat. Yang pertama kan dari supir, kenek gitu, Kang, montir di bengkel, dan saya tuh dibawa sama ayah saya tuh untuk terbiasa dengan lingkungan seperti itu, untuk memulai dari bawah dulu, Kang. Pelanggannya pun juga dari berbagai macam kelompok, Kang. Ada dari ibu rumah tangga, terus ada dari ustadz gitu ya. Jadi saya senang berinteraksi dengan mereka. Jadi banyak mengetahui terkait dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi gitu, Kang. Nah, kebetulan di usaha kita itu tuh ada yayasan keluarga, Kang, yang mengelola CSR-nya lah. Ya. Nah, saya tuh diminta oleh keluarga saya pada saat itu untuk mengelola CSR daripada perusahaan keluarga saya itu, kan. Ya, karena di sana banyak hal gitu, kan, saya bisa ikut membantu masyarakat gitu, kan, menggunakan program-program tersebut. Yang pada akhirnya kemudian tanpa saya sadari
banyak nih kemudian masyarakat tuh yang mendorong saya untuk kemudian maju gitu, walaupun baheula mah can kepikiran itu teh jadi dewan teh kumaha sih naon gitunya. Saya partai politik teh mungkin sama kayak anak-anak muda pada zamannya ya. Bisa sampai saat ini juga masih apatis gitunya, berbicara partai politik itu stigmanya negatif gitu kan. Itu dari berapa? 2013-an lah Kang. Sampai akhirnya di teman-teman tuh yang memang ikut membantu pergerakan sosial saya pada saat itu ngedorong, kan udah maju aja katanya jadi caleg, katanya jadi anggota dewan supaya bisa memberikan dampak lebih luas, nggak terbatas menggunakan sumber daya yang ada dimiliki oleh yayasan saja gitu kan. Sampai akhirnya saya mencoba mempelajari, memberanikan diri melihat berbagai partai. Akhirnya saya melabuhkan pilihan saya terhadap Partai Nasdem, Partai Nasdem politik tanpa mahar. Artinya memilih Nasdem karena ada narasi itu, ada gium itu di Nasdem. Saya lihat sosok Pak Surya Paloh, saya lihat juga ada gerakan perubahan Kang, ini namanya tuh semangat yang dibawanya gitu kan. Karena itu tadi, karena kita lihat sepertinya partai politik mah gitu-gitu aja gitunya, riweuh gitunya. Tapi dengan semangat gerakan perubahan itu kita berharap memang cara berpartainya pun berbeda dengan partai-partai yang sudah ada itu kan. Pada saat saya masuk pun juga kita sampaikan bahwa mereka tidak ada mahar sedikit pun Kang. Jadi saya bisa bersaksi lah selama 10 tahun saya di Nasdem tidak pernah sepeser pun saya diminta oleh Nasdem untuk memberikan materi, baik itu saya nyalek, balik itu saya dapat nomor urut 1 atau saya jadi ketua DPD pun juga nggak ada sama sekali. Mereka mah cuma minta dibayarnya dengan kerja ke masyarakat gitu kan. Luar biasa. Dan Kang Awang ini selain dalam partai politik juga aktif di beberapa organisasi Kang ya. Dulu di Wakil Bendahara Karang Taruna Jabar. Ya, Wakil Bendahara Karang Taruna Kota Kang, waktu zamannya Kang Emil masih jadi wali kota pada saat itu. Siap. Sekarang di Jabar atau? Kalau sekarang jadi MPKT Kang, pertimbangan di salah satu anggota MPKT di Karang Taruna Kota Bandung. Sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisi C. Komisi C, ya betul. Komisi C tentang tata ruang pembangunan. Jadi Komisi C itu membidangi infrastruktur pembangunan kan. Jadi tata ruang termasuk salah satu diantaranya lingkungan, terus juga pembangunan infrastruktur, kebersihan itu masuk salah satu bidang yang kita tangani gitu kan. Oke. Nah, berarti masuk nih pada isu-isu yang kemarin ramai di Kota Bandung terkait ada banjir Kang, kita tahu di Gede Bage, mungkin kemudian sampah juga sempat kita liput Cicabe ya Kang ya. Kemudian macet masih jadi obrolan klasik di masyarakat lah Kang. Kemudian tata ruang PKL misalnya, pengelolaan PKL. Itu seperti apa Kang menurut Kang Awang sendiri sebagai anggota? Kalau saya lihat sih sebenarnya siapapun wali kotanya ya, kalau misalnya berpikir menyelesaikan Kota Bandung ini secara parsial dan juga tidak berpikir mencari solusi jangka panjang, permasalahan ini akan terus terjadi Kang. Permasalahan sampah kan kita kalau bisa nge-track dari beberapa tahun sebelumnya gitu, masalah sampah, masalah banjir, masalah macet itu siapapun kepala daerahnya kan tidak ada yang benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu kan. Misalnya bicara soal sampah tadi kata Kang. Saya udah sampaikan bahwa soal sampah ini tuh pemerintah kota harus dapat menyelesaikan permasalahan sampah dari hulu sampai hilir secara mandiri. Yang berarti kita jangan bergantung dengan daerah lain. Kan saat ini kita buang ke Sarimukti kan, yang kemudian membuat pada saat Sarimukti tidak bisa operasional itu mengganggu flow daripada manajemen sampah di Kota Bandung Kang. Akhirnya numpuk kan kemarin sempat di mana-mana. Terus akhirnya pindahkan ke Cicabe. Yang harus dilihat Kang sekarang itu teknologi pengelolaan sampah itu sudah sangat maju berbagai macam gitu ya. Baik itu pengelolaan di tingkat hulu, di rumah tangga sampai pun di tingkat hilir. Nah, itu yang kemudian harus dikaji oleh pemerintah kota bagaimana yang pertama dapat mereduksi volume sampah itu dimulai dari sumbernya. Itu kan diperlukan waktu sosialisasi, terus kesepemahaman dengan masyarakat, terus bagaimana juga mendiakan infrastruktur dasar pengelolaan sampah di TPS gitu kan. Jadi sebelum ke TPA tuh bisa tereduksi mulai dari rumah tangganya, dari sumbernya, pada saat di TPS-nya pun juga bisa tereduksi. Jadi di TPA itu hanya tinggal
sedikit saja yang dibuang yang memang tidak bisa dikelola di rumah tangga ataupun di TPS tersebut. Dan itu kan harus dibuat blueprintnya kan seperti apa gitu kira-kira. Termasuk masalah macet pun juga. Jadi kalau di Komisi C tuh 3 permasalahan utama yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Kota Bandung adalah soal sampah, soal banjir, dan juga soal macet. Macet ini menjadi salah satu yang sepertinya sudah tidak bisa terhindarkan lagi, Kang, di beberapa ruas jalan dan juga di beberapa waktu tertentu. Gitu. Kita udah tahu lah, Munges, ke Samsat jam sakius pasti macet gitu kan. Kita tahu udah di Kopo di mana gitu, itu udah seperti tidak bisa dihindari lagi dan memang harus dihadapi oleh masyarakat Kota Bandung ya. Nah, yang dikhawatirkannya memang karena ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, jadi dianggap bukan sebuah masalah lagi. Dan ketika sudah tidak dianggap sebuah masalah lagi, dikhawatirkan pemerintah kota pun juga tidak serius untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Takutnya jadi budaya dan identitas nantinya. Jadinya ya gitu. Nah, kita mendorong nih untuk kemudian pemerintah kota itu mulai berpikir untuk bukan lagi memperbaiki tapi merevolusi, Kang, transportasi publik yang ada di Kota Bandung. Karena ketika berbicara, kita harus ada penambahan nih, kayak kemarin tuh mau ada tol gitu ya. Tapi apabila tidak diimbangi dengan perbaikan secara menyeluruh terkait dengan transportasi publik, akan sulit, Kang. Ketika bertambah jalan, bertambah pula pengguna kendaraan pribadi yang anggar-anggar kene hanya memindahkan hungkul lah gitu. Titik kemacetan. Tapi apabila transportasi publiknya kita sudah memadai gitu, Kang, kita ketika memberi sebuah regulasi ke masyarakat yang memberatkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi, misalkan kita berikan beban tarif parkir yang sangat tinggi di off-road gitu ya, sehingga masyarakat pun berpikir apabila dia akan menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kan harus dikasih opsi. Ketika misalnya transportasi publiknya yang nyaman, yang aman, sudah memadai gitu, Kang, ya mereka pun juga masyarakat pun tidak keberatan untuk meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih menggunakan transportasi umum gitu, Kang. Beberapa waktu lalu kan ada kebijakan untuk mengoptimalkan bis kota ya, Kang. Tapi yang terjadi seperti yang kita pernah liput di masyarakat, bis kota ada, kendaraan makin banyak. Artinya apakah ini tidak jadi solusi, Kang? Jadi memang betul, Kang, opsi terkait dengan transportasi publik itu tidak bisa hanya dari salah satu instrumen saja, misalnya salah satunya tadi soal bis, Kang. Kalau kita lihat ini masih jauh sekali, Kang, kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang nyaman itu dengan transportasi publik yang sudah disediakan oleh pemerintah. Saat ini kan hanya pilihannya bis umum, kan. Pada waktu kemarin tuh ada namanya tuh Bandung Urban Mobility Project, Kang. Jadi rencana terkait dengan transportasi publik di mana opsinya ada cable car, ada LRT, termasuk bis pun juga jadi salah satu opsi yang bukan hanya melayani beberapa ruas semata, tapi melayani seluruh ruas jalan yang ada di Kota Bandung. Rute, karena bicara soal Kota Bandung itu transportasi publiknya masih banyak sekali blank spot daerah-daerah yang belum terlayani oleh transportasi publik, Kang. Yang pada akhirnya biaya menggunakan transportasi publik itu sudah belum nyaman, mahal gitu kan. Dan susah gitu. Kalau bisa sebisa mungkin kan kita keluar imah langsung ada kan si transportasi publik, dan itu kan harus didesain, Kang. Misalnya feedernya seperti apa gitu. Kalau misalnya di ruas-ruas jalan yang kecil kan bagaimana kemudian memastikan masyarakat ketika keluar dia bisa diantarkan ke halte bus, dari bus dia bisa menggunakan tujuan lain yang terintegrasi gitu, Kang. Nah, itu mungkin isu yang kemudian harus disikapi juga ya, Kang. Karena isu ini ketika terus-menerus tapi walaupun pemimpinnya ganti, isunya masih ada, artinya kan ada hal yang tidak selesai. Itu, Kang. Kemudian ada pembahasan lain, Kang. Kemarin berita kita trending dengan narasi Bandung tanpa wali kota lagi. Dan salah satu narasumbernya adalah Kang Awang. Itu berapa minggu, 2 minggu kalau nggak salah pemberitaan itu trending. Nah, kita akan memperdalam kemudian hal-hal yang apa sih yang tidak tersampaikan waktu itu. Salah satunya catatan, Kang. Catatan untuk berarti PLH. Kalau kata Kang Awang ini di liputan kita atau di pemberitaan kita disebutkan kaya token.
2 minggu lagi Harus diperpanjang terus. diperpanjang kayak token gitu. Nah, catatan apa sih yang kemudian harus catatan untuk PLH hari ini, Kak? Kalau saya lihat sih memang situasi saat ini tidak menguntungkan ya bagi Kota Bandung untuk ditunjuk jadi PLT pun juga sepertinya tidak mungkin dalam waktu dekat. Kita harus menunggu sampai bulan September pada saat memang masa jabatan wali kota itu habis. Nah, itu yang tadinya kita berharap sebenarnya proses PLH ke PLT itu bisa dilakukan sebelum bulan September. Tapi lihat kondisinya saat ini gitu ya, terus nuansa kebatinan teman-teman di ASN pun juga kelihatannya sulit, Kang. Ya. Jadi ini adalah situasi yang mau daik-daik ya harus kita terima aja. Kita tunggu sampai September, sampai kita berharap nanti PJ ini adalah orang yang memang betul-betul mengerti Bandung, Kang. Walaupun pejabat sementara gitunya ditunjuk hanya sampai tahun depan, jangan sampai orang yang tidak mengenal permasalahan dan juga demografis Kota Bandung. Jadi jangan sampai dia itu orang yang baru datang dan baru diajar beradaptasi dengan kultur Kota Bandung. Seharusnya yang nanti ditunjuk adalah orang yang memang paham betul. Jadi ketika ditunjuk PJ itu dia sudah tinggal berjalan saja melanjutkan program-program yang ada gitu kan, menggunakan kewenangannya untuk memperbaiki Kota Bandung atau melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan sampai saat ini gitu kan. Siap. Ada hal yang menarik yang pernah kita diskusikan di ruang-ruang redaksi tentang Bandung Tanpa Wali Kota ini. Kalau ngomongin janji politik, tanggung jawab siapa berarti, Kang? Yang membuat janji politik itu adalah wali kota, kepala daerah, Kang. Berarti kepala daerah yang bertanggung jawab terkait dengan janji politik gitu, Kang. Kita di DPRD ikut menyetujui terkait dengan janji politik. Tapi yang harus melaksanakan janji politik itu adalah kepala daerah, Kang. Ini kan kondisi kepala daerah kita sekarang seperti kita tahu bersama sedang yatim piatu, Kang. Jadi wali kota Teboga, wakil wali kota Teboga gitu kan. Siap. Dan kemudian dari sudut pandang Kang Awang sebagai pimpinan Dinas Demo Kota Bandung, narasi apa sih yang kemudian disoroti terkait Kota Bandung hari ini? Kita lihat sih memang nanti kita mendorong nih, kita ingin memiliki wali kota di 2024 itu yang berani, Kang, mengambil sikap dan juga mengambil kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak populis tapi dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandung. Misalnya terkait dengan soal banjir. Banjir ini kan permasalahan yang menahun dan sepertinya tidak beres-beres gitu, Kang. Kita mendorong nanti agar wali kota kita nih nanti siap untuk membangun rencana induk sistem drainase perkotaan, Kang. Kalau ngebangun drainase itu, Kang, buat kepala daerah mah kurang menguntungkan karena tidak terlihat. Beda sih nggak bangun taman, taman mah kan jadi orang bisa datang ke sana. Tapi masalahnya ini adalah infrastruktur dasar yang akan kemudian mempengaruhi keberlanjutan pembangunan Kota Bandung. Yang pertama, populasi Kota Bandung akan terus meningkat, yang berkorelasi terhadap semakin banyaknya kebutuhan pangan, kebutuhan papan. Itu kan mau tidak mau pasti akan menjadi sebuah kebutuhan primer, Kang. Kebutuhan papan yang berarti lahan resapan pun juga akan semakin berkurang karena semakin banyaknya pertumbuhan. Nah, kalau kita tidak memikirkan terkait dengan drainasenya, sistem drainase yang ada, nanti ke depan banjir akan bertambah parah. Gitu. Nah, itu kan harus harus direncanakan gitu kan. Bagaimana kemudian merencanakan pembangunan drainase ini untuk mendukung sustainability pembangunan di Kota Bandung gitu, Kang. Ya, betul. Dan itu memang biayanya besar, prosesnya lama, tapi memang harus dimulai. Dan itu hal yang tidak populis sebenarnya nanti diambil oleh wali kota, tapi kita mendukung wali kota yang mau memulai gitu kan hal tersebut. Apakah wali kota itu calon wali kota itu adalah Kang Farhan? Oh iya, itu pasti, Kang. Itu kita sudah sering berdiskusi, beliau pun juga sudah setuju kita terkait revolusi transportasi publik di Kota Bandung. Beliau pun juga sudah sangat paham Kota Bandung, sudah memiliki visi misi yang sama. Kita bicara soal berbagai isu terkait juga masalah puskesmas nih, Kang. Kita pun juga mendorong puskesmas nanti tuh di setiap tempat wilayah ada dan 24 jam, Kang. Jadi tidak harus kemudian masyarakatnya ke rumah sakit, bisa ditangani di sana dulu gitu. Banyak hal, Kang, yang memang kita meyakini bukan hanya karena Om Farhan ini dari Nasdem ya, tapi kita meyakini beliau ini
nyaah pisan Kang kota Bandung gitu kan. Karena memang beliau kan ya orang Bandung, Orang besar di Bandung. Bandung oge gitu kan. Ya, kemarin sempat kita berbincang beberapa waktu tentang isu wali kota juga Kang, karena saya pun menyinggung dari Nasdem itu ada dua sosok, Kang Awang sama Kang Farhan. Namun beliau mengatakan kita sudah sepakat dari mulai ketua umum, kemudian DPW sampai DPD menyepakati bahwa nama Kang Farhan yang muncul Ya, sebagai calon. Nah, namun ada beberapa kekhawatiran Kang. Kalau membicarakan itu kan salah satu target Kang. Target lain itu kan kursi yang harus diambil oleh Nasdem dan sebagainya. Nah, bisa disampaikan juga itu Kang target terkait berapa kursi. kita sejak awal memiliki target di 12 kursi Kang. Dan kita cukup optimis. Maka kemudian pada saat KPU mendiskusikan terkait dengan pemekaran dapil dari 6 dapil ke 7 dapil, itu kita yang mengusulkan kan. Dari pertama kita yang mengusulkan 7 dapil karena itu bagian dari strategi memastikan kita bisa mendapatkan 12 kursi. 12 kursi. Termasuk pemilihan calegnya pun juga kita pilih bukan berdasarkan kebanyakan nih Kang, ada beberapa partai itu yang si incumbent-nya tidak memberikan kesempatan kepada kompetitor lainnya nih, kompetitor lainnya yang dianggap dapat mengancam dia. Kok di Nasdem enggak Kang. Makanya kita lihat nih di Nasdem ini ada Komar Bebek Kang yang nyalon di kita. Terus ada mantan ketua Partai Demokrat Pantang yang saat ini masih jadi incumbent itu di dapil saya. Ada juga kemudian beberapa sosok-sosok terkenal lah Kang yang memang ada lagi yang dari incumbent salah satu partai Kang juga yang dia DPRD provinsi sekarang dia pindah ke sini. Jadi kita pastikan seluruh caleg itu memenuhi kriteria terkait dengan kompetensi pribadinya dan juga potensi elektoral dia di wilayahnya. Itu menjadi salah satu sumber kekuatan kita di 2024 Kang. Tapi ada yang menarik Kang, ketika Kang Farhan ditanya terkait hari ini fokus untuk pileg Kang. Saya menyampaikan apakah itu sebagian dari strategi untuk cek ombak, ternyata bukan, itu sebagai syarat. Apa tuh maksud syarat untuk harus pileg dulu? Kalau pertama yang pasti syarat tiket Kang untuk kita dapat mencalonkan wali kota kita harus ada 10 kursi kan. 10 kursi itu bisa kita sendiri atau kita berkoalisi gitu Kang. Akan lebih mudah kemudian kita meracik strategi apabila persoalan tiket itu sudah kita miliki sendiri Kang. Jadi kalau misalnya kita dapat 12 kan kita bisa kita bisa merumuskan gitu kan. Banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun kita meyakini tidak mungkin Nasdem pasti dengan partai lain gitu, tapi dengan ada sosok yang sekali Om Farhan didukung dengan tiket yang memang kita bisa dapatkan secara mandiri, tentunya akan lebih mudah kita berkomunikasi dengan partai-partai lain yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita dalam membangun kota Bandung gitu kan. Oke. Nah, ada kekhawatiran tentang kompetitor yang katanya dari beberapa survei internal ada 3 partai kalau nggak salah, ada PKS, kemudian ada Gerindra, dan juga Golkar yang relatif memiliki tingkat pemilih yang sama ataupun lebih gitu kan. Nah, di sana dinotis Golkar dengan Ibu Atalianya sebagai salah satu sosok. Itu cukup diperhatikan oleh Kang Farhan. Nah, menurut Kang Awang sendiri? Ya memang harus diperhatikan sih Kang. Kalau berbicara kan kita nggak tahu nih, apa mungkin nanti ke depan juga Om Farhan mungkin bisa bareng sama Bu Atalia kan, opsi-opsi itu masih sangat terbuka. Tapi itu menjadi salah satu isu yang kita bicarakan juga, yang kita pertimbangkan dalam menentukan strategi kita di 2024. Tapi apapun itu Kang, memang hal ini membuat kita lebih yakin bahwa fokus kita saat ini adalah di Pileg 2024 gitu Kang. Siap. Terakhir mungkin untuk Nasdem sendiri terkait hari ini konstelasi politik di nasional Kak. Sejauh mana optimisme DPD Nasdem menghadirkan sosok Anies yang nantinya menjadi simbol dan juga kebermanfaatan di daerah? Kalau kita di Kota Bandung sih kita yakin menang Kang. Kalau buat Pak Anies sendiri, dan itu berdampak sangat luar biasa Kang terhadap penerimaan masyarakat dari Nasdem kepada kita gitu Kang. Kita lihat dari jumlah pemilih yang pemilih atau masyarakat yang mendaftar ke Nasdem
karena adanya efeknya Pak Anies itu cukup tinggi, Kang. Tinggi. Jadi kita melihat nih setiap hari itu kan kita pendaftaran dilakukan secara online, Kang. Dan penambahan KTA itu setiap harinya cukup signifikan. Dan ketika kita lakukan tanya jawab atau kita undang mereka untuk hadir, salah satu poin yang mereka sampaikan adalah bahwa mereka bersimpati dengan keberanian Partai Nasdem untuk terus maju mendukung Pak Anies apapun resiko dan konsekuensinya. Siap. Itu mungkin untuk wawancara atau interview podcast hari ini. Warga Jabar, itu mungkin beberapa hal yang bisa kita suguhkan, baik itu informasi ataupun hal-hal yang bisa kalian dapatkan. Sebelum ditutup, Kang, ada oleh-oleh dari kita. Oh iya. Ini desain otentik dibuat oleh kru dari ilustrator Jabar Express, Kang. Siap. Nuhun ya, Kang ya. Siap. Itu mungkin Keren. mantap. Terima kasih atas waktunya, Kang. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.